Ya lebih ke sekuler lah cara pandangnya Murji'ah itu. Jadi urusan agama itu ya agama, urusan dunia ya dunia, Dunia, gitu ya. gitu. Ya kalau berbicara tentang Murji'ah muncul setelah munculnya Khawarij ya. Kalau mau dijelajahi lebih dalam, maka sebenarnya Murji'ah itu respon balik terhadap pemikiran Khawarij yang gampang mengkafirkan. Nah, itu karena Khawarij itu berangkat dari rasa kecewa kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang memilih menyepakati arbitrase dengan Muawiyah. Terus kemudian dari rasa kecewa itu kemudian merumuskan sebuah pemikiran kurang lebih ada beberapa ini Malam yahkum anzaltoh wa minal kafirin itu ya. Salah satunya itu. Terus tapi lebih spesifik itu yang menjadi landasan perjuangan Khawarij itu antara lain khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Ya ini ya ada bagusnya juga sih Khawarij itu. Terus khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil. Khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari kekhalifahan Utsman dianggap menyeleweng. Itu Khawarij kan? Khawarij. Khalifah Ali juga sah setelah terjadi arbitrase dianggap menyeleweng. Intinya dari pemikiran Khawarij itu golongannya yang paling benar dan orang lain itu salah. Salah gitu ya. Itu sederhananya begitu. Berhak. Dan segala sesuatu malamnya anzalallahu wa minal kafirin. Sesuatu yang tidak dihukumi dengan hukum Allah menurut versinya adalah orang kafir dan rela dibunuh dan bebas dibunuh dan halal untuk dimusnahkan kan gitu. Yang Murji'ah itu ya respon balik terhadap pemikiran Khawarij. Yang awalnya Khawarij itu gampang mencap orang ini kafir, pendosa besar itu kafir dan pasti masuk neraka dan wajib dibunuh. Nah, itu pemikiran Khawarij. Terus untuk menanggapi itu kemudian Khawarij mengajukan pemikiran yang sama sekali beda. Total gak ada samanya dengan Khawarij itu. Murji'ah ya. Penangguhan terhadap Ali karena yang didebatkan itu tentang Sayyidina Ali itu. Intinya sederhananya begini, kalau Khawarij itu kan fatalistik gitu ya, fatalistik bahwa kalau tidak sama dengannya adalah kafir dan lain sebagainya. Dan orang dosa sedikit sudah dideraka kan itu seolah-olah Khawarij ini menabiskan diri sebagai penakana pangeran dan macam-macam gitu kan. Yang Murji'ah sebaliknya ya. Iya, yang Murji'ah itu mempunyai kriteria khusus sebagai kelompok yang mengedepankan iman daripada amal. Gimana? Mengedepankan iman daripada amal. Gitu ya. Terus yang kedua, iman bagi mereka adalah pusat ma'rifatullah, cinta dan ketauhidan. Iman itu. Ya, bagi mereka iman tidak terikat pada amal. Nah, konsekuensinya iman tidak bisa dipecah-pecah, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, ini yang menarik yang terakhir tadi itu. Kita dalam tradisi Ahlus Sunnah kita kan biasa mendengar al-imanu yazidu wa yanqus ya. Di Murji'ah nggak ada itu. Jadi perbuatan apapun itu, apakah itu baik atau jelek, dosa besar atau dosa kecil, amal besar atau amal kecil, itu nggak mempengaruhi terhadap kualitas iman. Iya. Tidak mempengaruhi terhadap kualitas iman. Bahkan dalam imannya, perbuatan dosa besar dan macamnya itu juga tidak berpengaruh terhadap kehendak Tuhan. Nah, akhirnya mengembalikan semua itu pada Allah.
kepada Allah gitu ya. Kepada Allah. Jadi orang itu bebas jadinya. Ya. Bebas berbuat apa saja. Tidak seperti itu ya. Kalau dalam pengertian saya, Murji'ah berpendapat seperti itu sebenarnya ingin membebaskan dari klaim benar. Klaim benar atas nama manusia, seseorang atau kelompok. Nah, sebenarnya ingin membebaskan itu. Terus kemudian endingnya itu sudah jelas kan, ketika seseorang tidak punya hak untuk menilai orang lain. Atau kelompok lain, maka kebenaran yang hakiki itu dikembalikan kepada Allah untuk persoalan iman. Jadi selanjutnya kita bisa menerka itu secara aksiologis, kita sudah bisa menerka bahwa ini intinya kita harus merajut nilai di mana benar-benar dalam kesepakatan manusia. Gini, kalau Murji'ah tadi semacam itu gitu ya, tidak ada ya situ ikut dalam iman, perbuatan amal manusia itu, dan juga tidak bicara dosa besar dan lain-lain. Bahkan tidak ada dampak apapun orang berbuat apa karena itu semuanya kembali kepada Allah kan gitu kan, kembali kepada Allah. Itu Murji'ah. Apa salah ketika disimpulkan bahwa orang mau berbuat apapun dan hal macamnya itu dia tidak mengurangi rasa imannya, selama dia iman kepada Allah dan tidak merusak keimannya, dia bebas melakukan apa saja karena amal itu sebetulnya tidak berarti dan tidak berdampak apa-apa terhadap dirinya. Kan justru itu bisa membuat orang menjadi bebas untuk berbuat apa saja, mau kriminal mau tidak kriminal kan gitu. Kan tidak merusak imannya kan. Tidak merusak imannya. Orang mau berbuat dosa atau tidak berdosa, berperilaku apapun itu tidak berdampak apa-apa terhadap kualitas imannya. Kan begitu tadi. Ya, mungkin ya kita bebas-bebas saja kan menafsirkan seperti itu. Cuman setiap orang kan beda dalam menyimpulkan. Kalau saya melihat kenapa Murji'ah berpendapat seperti itu karena untuk merespon pendapat Khawarij ya, yang pertama. Yang kedua, ya lebih ke sekuler lah cara pandangnya Murji'ah itu. Jadi urusan agama itu ya agama, urusan dunia ya dunia gitu. Nah, maksudnya ini tarikan pertanyaan selanjutnya kan begini. Dinda Muniri menarik konstruksi pikiran dan pemikiran Murji'ah dalam perspektif ideologis atau juga pandangan hidup gitu ya. Dengan belatihan di mana titik temunya? Di mana titik temunya? Kalau saya melihat titik temu secara total tidak saya temukan itu karena beda latar belakang. Kalau Murji'ah kenapa berpendapat seperti itu ya karena berangkat dari rasa jenuh orang-orang yang berperang sesama Islamnya. Kemudian merasa jenuh, ternyata mereka yang dituduh kafir itu juga Islam juga. Ternyata akhirnya mereka jenuh, dan kalau itu terus berlanjut maka akan mempengaruhi umat Islam sendiri yang akan hancur dengan sendirinya sebab pertikaian itu. Terus kemudian karena pengaruh Khawarij itu ya, kekacauan politik di dunia Islam waktu itu semakin ini, bahkan ada dari keturunannya Sayyidina Ali. Nah, itu malah menguatkan cara pandang Murji'ah ini. Cara pandang Murji'ah. Saking dari ingin mengajukan kebenaran yang itu untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan. Titik temunya. Nah, titik temunya lebih kepada bahwa iman seseorang itu apapun perbuatannya tetap berhak akan surga dan rahmat Allah. Nah, itu titik temunya di situ toh. Jadi orang berpikir bahwa orang masuk surga itu karena amal. Lah, pemikiran belater itu nggak urusan itu. Gitu. Terus Murji'ah juga demikian. Pemikirannya juga demikian. Jadi bagaimana latar belakang hidupnya orang tersebut, entah dia pelaku dosa besar, pelaku maksiat dan sebagainya, tetap
berhak rahmat dan surga Allah. Oh gitu. Nah itu tok titik temunya itu di situ. Artinya dengan kata lain yang sering kita dengar, yang sering kita saksikan di Madura ini orang Blater itu wis lakukan TV lakukan TV dan meskipun orang Blater itu sering seperti tadi itu beririsan dengan kriminalitas gitu ya. Tapi dia itu sebetulnya tidak membuang iman kepada Tuhan. Orang Belanda ini sebetulnya masih iman, bahkan mau bermasjid Eterakoreng denda ada kan? Ada, iya. Gitu maksudnya. Di situ titik temunya Murji'ah dengan Belanda menurut Dinda Muniri itu. Jadi sederhananya itu yang menyelamatkan kita di akhirat itu hanya iman. Iman. Hanya iman. Iman gitu ya. Jadi perbuatan itu sebetulnya mau dosa besar mau apapun itu sudah tidak berdampak terhadap keimanan seseorang. Tidak berdampak. Kalau sudah keimanan tidak berdampak dan lain sebagainya macamnya, bahkan surga dan neraka surga dan neraka itu yang sering dibicarakan orang-orang aliran lain itu sebetulnya sudah tidak lagi menjadi sebuah sesuatu yang urgen untuk dibicarakan. Karena antara perbuatan dan amal ya, antara amal dan iman sebetulnya sudah tidak ada dampak apa-apa. Nggak ada. Tidak ada hubungan korelasi gitu ya. Ini Murji'ah pemirsa, ini Murji'ah. Kalau Sunnah bukan begitu. Ini Murji'ah yang seperti ini. Tapi kalau hakikat iya. Kalau hakikat ya. Tapi kalau orang Ahlussunnah yang kita ngaji biasanya kalau iman seseorang itu semakin kuat, semakin tebal dan sebagainya, semakin yakin bahwa justru itu akan berdampak kesolehan yang sangat luar biasa. Itu yang sering kita dengar, yang sering kita mendengar penjelasan dari para kiai-kiai yang sering kita dengar. Karena ini saya bukan kiai, ini peneliti, bukan kiai juga. Mohon maaf ketika bicara masalah agama ini kurang begitu mendalam, jadi itu maklumi kan ini bukan kiai dan juga bukan ustadz, ini hanya peneliti. Jadi hanya menemukan titik temu antara pandangan hidup orang Murji'ah dengan Blater itu di titik imannya. Orang Blater itu kalau masjid di Eterakoreng nang nggak ada kayak gitu kan? Iya. Orang Murji'ah justru tidak sama dengan Khawarij yang justru mengkafirkan, menerakakan setiap orang yang berdosa sebesar dan macamnya. Orang Murji'ah perbuatan apapun orang itu tidak berdampak terhadap iman seseorang kan gitu kan? Situ misalnya. Mau ya dijelaskan lagi tentang masalah ini biar lebih jelas, silakan Dina. Tapi bukan berarti gini, Kanda Aliman. Bukan berarti apakah dengan mengatakan perbuatan itu tidak ada pengaruhnya pada iman, terus kemudian kita melakukan kemaksiatan dan dosa besar itu apa boleh? Nah, bukan seperti itu. Saya kira bukan seperti itu. Boleh. Bukan boleh. Tapi dia Murji'ah itu seolah-olah ingin menempatkan perbuatan itu yang bertanggung jawab adalah dirinya. Adalah dirinya. Nah, karena kita hidup di dunia, pastinya kan kita dalam lingkup norma-norma sosial yang disepakati, kemudian norma hukum juga kan. Maka urusan perbuatan umpamanya ada blater yang melakukan kriminalitas, maka tidak langsung ditakar memakai iman. Kafir jahat. Iya. Bukan, tapi biarkan itu hukum yang tentukan itu. Itu kan kalau di Ahlussunnah kan jawabannya di Ahlussunnah itu fasik namanya. Fasik ya. Fasik. Kalau Murji'ah dengan Khawarij ya sama-sama ekstrim dia. Ahlussunnah kan enggak. Semacam itu fasik, tapi dia tidak tidak memaklumi kebiadabannya. Tidak kalau Murji'ah kan cenderung memaklumi kebiadabannya. Cenderung. Kalau Ahlussunnah kan enggak. Ahlussunnah itu ketika melihat orang itu berbuat jahat dan bejat dan macamnya, tetap ada ruang untuk ada ruang menghujatnya bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar, fasik namanya. Fasik, orang rusak. Ya. Kalau Murji'ah kan tidak ada istilah fasik, tapi iman seseorang itu tidak dipengaruhi oleh kriminalitas seseorang. Iman seseorang itu tidak dipengaruhi oleh perbuatan dosa besarnya seseorang. Dan surga pun masih berhak didapatkan meskipun dia berdosa besar dan kafir menurut Khawarij. Kan gitu kan? Iya. Kan di situ sebetulnya.
Jadi titik temunya di situ ya, antara dengan Iya. Blatter dengan Murji'ah. Ya, kalau kita sedikit ini sebetulnya kan kurang lakuan sebetulnya di dalam ini. Apa ini kok masih ditulis lagi? Sebetulnya memang iya pemirsa Tadabbur Pasak. Sering kita mendengar gitu ya, kalau masjid atau musola diganggu oleh orang luar Islam, tapi yang pertama kali berkah itu memang biasanya orang Blatter, ya kan, bahkan dia dengan segala risikonya. Kalau ustadz kan biasanya ada di belakang juga kan begitu biasanya ustadz biasanya, tapi orang Blatter kan di depan siap menanggung risiko segala macam, Ya, kan gitu kan. ya. Itu Makanya kalau saya ya fenomena Blatter itu menarik itu. ya, menarik. Jadi tidak hanya masjid dan musola, kiai pun diganggu. iya. Nah, itu makanya orang Blatter itu mempunyai 5 prinsip yang di tulisan selanjutnya saya akan bahas itu. Oh, nanti bahas selanjutnya lagi. Nah, Kalau ada 5 prinsip Blatter ya. iya, ada Oke, 5 prinsip. pemirsa tunggu ya, nanti kita bahas lagi tentang, tapi insya Allah bukan di waktu acara Tadabbur, karena acara Tadabbur ini kurang 7 hari atau 5 hari lagi ya sudah selesai ini Tadabbur. Mungkin ini akan kita usik gitu ya untuk kesempatan berikutnya kalau tulisannya sudah keluar. Kalau belum keluar tulisannya saya tidak akan undang. Ada 5 prinsip Blatter. Ada 5 prinsip Blatter. Catat 5 prinsip Blatter. Tapi untuk masalah bab ini, tentang titik pandangan hidup ini, barangkali ada yang mau untuk lebih dijelaskan lagi Dindaku. Silakan Dindaku biar lebih jelas lagi. Juga ini menjadi closing statement. Ya, menjadi closing statement juga ini. Jelaskan sejelas-jelasnya menjadi closing statement. Jadi saya bukan orang Murji'ah ya. Saya bukan orang Murji'ah, hanya meneliti tentang pemikiran Murji'ah. Tapi saya mencoba mana sisi baiknya itu pemikiran Murji'ah itu. Sisi baiknya dari pemikiran Murji'ah ketika pengadilan tentang baik buruk, tentang iman dan kafirnya seseorang itu dikembalikan kepada Allah, maka semua manusia tidak punya hak untuk menilai keimanan orang lain. Nah, gitu. Jadi sisi baiknya di situ. Ya, ketika peradaban dunia ini orang lain tidak menghakimi orang lain dengan pada kualitas imannya, maka saya kira yang lahir adalah kedamaian itu sendiri. Saya kira tujuan Tulisan ini ya. dari pemikiran Murji'ah saya kira seperti itu. Demikian dari saya, Kandariman. Selanjutnya untuk yang biar lebih jelas tentang masalah titik temu dengan Blatter tadi. Oh, titik temunya itu jadi gini. Pilihan menjadi Blatter, saya berangkat dari pilihan menjadi Blatter itu memang tidak berangkat dari ruang kosong. Jadi ada proses panjang yang dilalui dari menjadi bajingan ya, kalau yang berproses dari bajingan hingga menjadi Blatter kene dan menjelati Blatter raja. Yang jelas keberadaan mereka itu, entah itu bajingan atau Blatter, itu mewakili kehidupan yang keras dan penuh perjuangan untuk bertahan hidup. Jadi itu kajian sosiologi itu. Jadi ada bagian cara orang bertahan hidup itu dengan menerjuni dunia hitam. Terus kemudian pemikiran Murji'ah sendiri itu muncul dari rasa jenuh atas peperangan yang terjadi antara sesama muslim. Sebuah peperangan itu yang dilalui oleh orang-orang Islam terdahulu itu akibat cara pandang keagamaan yang ekstrim dan perebutan kekuasaan politik dengan menyebut lawan sebagai kafir terdahulu. Jadi mereka yang berperang itu dulu yang karena memakai legitimasi agama, yang
pertama dilakukan itu menganggap musuh sebagai kafir. Terus kemudian latar belakang terbentuknya pandangan hidup Murji'ah ini sebenarnya ya berbeda secara epistemologis dengan Blatter. Sekalipun Blatter itu juga tidak jauh-jauh dari perbuatan maksiat dan sebagainya itu. Terus kemudian tapi keduanya itu seolah-olah mempunyai atau meyakini bahwa iman yang akan menyelamatkan itu, bukan perbuatan dosanya itu. Makanya ada pembicaraan yang sering, ya silakan Anda kalau nggak percaya Anda bisa bertemanlah dengan orang-orang Blatter. Itu mesti ada ungkapan seperti ini dalam bahasa Madura, sepenting engkau Islam maca syahadat, urusan akhirat pecang Allah. Ya, sering kali saya menemukan seperti itu. Jadi titik temunya di situ, Ya, sepenting kau Islam macam syahadat, urusan akhirat pecah Allah. Iya. Jadi dari kalimat itu maka kesimpulannya pada titik temu antara pemikiran pandangan hidup Blatter dan pemikiran Murji'ah itu bahwa iman yang hanya menyelamatkan kita nanti di akhirat, bukan perbuatan. Demikian. Terima kasih Dindaku, mudah-mudahan lebih produktif lagi penelitiannya dan tulisan-tulisan yang justru memantik pertanyaan kepada orang lain agar juga bisa nanti kita tadabbur bersama lagi. Kita bedah ya istilahnya ya, bedah lagi kita agar wacananya bisa lebih dalam lagi dan juga bisa menemukan titik temu. Ketika kita saling asah, insya Allah akan menemukan sesuatu yang baru yang belum terpikirkan oleh kita, kan gitu Dindaku. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita tadabur sore hari ini, dan ini semua hanya sekedar tadabur gitu ya. Urusan kebenaran itu milik Allah, dan mungkin tapi mudah-mudahan ini apa yang kita bahas ini justru menjadi bahan dari khazanah keilmuan kita ya, khazanah dari kesadaran kita tentang persoalan-persoalan yang kita amati, yang kita rasakan, yang kita jalani selama ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.